Shalom, selamat pagi Bapak yang dikasih nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dengan saya di hari Jumat tanggal 17 April tahun 2020. Sebelum saya membawakan renungan pada pagi hari ini, saya undang ibu sekalian untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Bapa buat penyertaan-Mu semalam tadi. Terima kasih Bapa, Kau sungguh luar biasa dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini kami boleh menghirup udara segar. Terima kasih Bapa buat kesehatan, kekuatan yang Kau berikan. Dan berkati Bapa, kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu, sehingga Engkau akan memberkati setiap kami Tuhan, sehingga apa yang kami dengarkan ini boleh menjadikan berkat bagi kehidupan kami. Haleluya, amin. Ibu sekalian, renungan kita pada pagi hari ini saya akan berikan judul Kesabaran adalah pohon yang pahit, tetapi menghasilkan buah yang manis. Renungan harian ini saya ambil di dalam Mazmur 105 ayat yang ke-19. Saya akan bacanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Ibu-ibu yang terkasih, ingatkah ibu-ibu terhadap kisah tentang Yakub, pemuda yang rela bekerja selama 7 tahun di rumah Laban hanya untuk mendapatkan Rahel. Tetapi karena Laban berbuat curang dengan memberi Lea kepada Yakub dan bukan Rahel, maka Yakub pun harus bekerja selama 7 tahun lagi untuk Laban. Ibu-ibu, waktu 14 tahun bukanlah waktu yang singkat, tetapi karena kesabarannya, akhirnya Yakub mendapatkan apa yang ia inginkan. Cerita tentang Yusuf pun hampir sama. Yusuf akhirnya menjadi orang nomor 2 di Mesir berkat kesabarannya. Banyak penderitaan yang harus ia alami, mulai dari diperlakukan buruk oleh kakak-kakaknya, dilempar ke sumur, dijual sebagai budak, sampai dimasukkan ke dalam penjara karena menolak keinginan istri Potifar. Yusuf mengalami rentetan kesusahan yang begitu panjang, seolah tidak akan pernah berakhir. Tetapi ketika sudah genap waktunya Tuhan, maka Tuhan pun mengangkat Yusuf sebagai penguasa atas seluruh tanah Mesir. Sama halnya dengan Daud. Perjuangannya untuk menjadi seorang raja Israel dipenuhi oleh rintangan yang berat. Saul selalu mengejarnya tanpa henti dan berusaha untuk membunuhnya. Mungkin saja bila saya yang menjadi Daud, saya akan berkata, Tuhan, katanya saya akan diangkat menjadi raja, tapi kok malah hidup sebagai buronan? Capek nih Tuhan. Suka atau tidak suka, kita harus mengakui bahwa hidup merupakan periode menunggu dan berproses. Seorang anak harus menunggu sampai cukup umur untuk memiliki KTP. Seorang yang sedang sekolah atau kuliah harus menunggu sampai ia berhasil menyelesaikan studinya dan mencapai gelar. Seorang karyawan pun harus menunggu dengan sabar sampai ia dipromosikan dan mendapatkan kenaikan gaji. Seorang ibu harus menunggu selama kurang lebih 9 bulan untuk melahirkan bayinya dan sebagainya. Kesabaran bukanlah hanya berbicara tentang menunggu dan proses, tetapi lebih berfokus kepada sikap kita pada saat menantikan janji Tuhan. Apakah kita akan bersungut-sungut atau bersukacita? Kita perlu meminta Roh Kudus memampukan kita
untuk bersikap sabar. Bahkan Allah sendiri mau belajar bersikap sabar terhadap kelalaian, kelambatan, dan kebodohan manusia. Jadi, bagaimana mungkin kita tidak mau belajar bersabar? Nah, Ibu-ibu, jangan takut. Ada Roh Kudus yang selalu menolong dan memampukan setiap kita. Karena kesabaran adalah pohon yang baik tetapi menghasilkan buah yang manis. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami yakin percaya Tuhan, jika kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, jika kami mau belajar bersabar Tuhan, Engkau akan memberikan kepada kami buah yang manis. Dan kami yakin dan percaya setiap proses yang akan kami lalui ini Tuhan, akan Engkau urapi dan akan Engkau berkati. Berkati setiap pribadi kami ya Tuhan Yesus. Berkati setiap pergumulan yang sedang kami hadapi ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau senantiasa memberkati kami dan menjamah setiap kami ya Tuhan Yesus. Engkau berkati kami pada hari ini, sehingga apa yang akan kami lakukan hari ini boleh menjadikan berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Haleluya, amin. Terima kasih, Bubi yang terkasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat beraktivitas.